Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita memasuki masa Prapaskah 2025 pekan kelima. Dengan tema besar, bersekutu dalam doa, pertobatan dan pengharapan, bersama Keuskupan Agung Semarang di pekan kelima ini, kita akan mendalami subtema mengenal jejaring solidaritas dalam gereja Katolik dan dana sosial gereja. Dalam pertemuan yang kelima ini, kita diajak untuk menyadari bahwa semangat solidaritas dan bela rasa tidak hanya terbatas di lingkup gereja maupun masa Prapaskah saja. Semangat solidaritas adalah semangat dasar hidup gereja universal yang dihidupi seluruh gereja Katolik dimanapun dan kapanpun sepanjang tahun. Nah, mari kita awali pertemuan pendalaman iman yang kelima ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 659. Sol, 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 do, 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 re, mi, fa, sol. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, Allah menciptakan manusia di dunia untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Itulah sebabnya, selain disebut sebagai makhluk pribadi, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, keberadaan setiap orang tidak hanya membutuhkan sesamanya, namun juga dibutuhkan sesamanya. Setiap pribadi tentu diberi anugerah oleh Allah
untuk dapat berperan dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Sadar akan hal itu, kita perlu memelihara dan mengembangkan watak kepedulian sosial. Dari sisi kehidupan rohani, kepedulian kepada sesama merupakan perwujudan iman yang nyata dan selalu kontekstual. Bagi umat beriman, kepedulian kepada sesama menjadi cara mewujudkan wajah belas kasih Allah bagi seluruh ciptaan, menghadirkan pengharapan bagi mereka yang sedang menghadapi kecemasan dan tantangan hidup. Gereja sebagai sakramen keselamatan memiliki tanggung jawab untuk menampilkan wajah kasih Allah, antara lain melalui pengelolaan dana sosial gereja. Dana yang dihimpun oleh seluruh umat Katolik disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Dana sosial yang dikumpulkan umat beriman tidak hanya dimanfaatkan oleh umat paroki, tapi juga lintas paroki, bahkan lintas keuskupan. Untuk itu, kita juga perlu mengetahui dana-dana sosial gereja serta keluasan jangkauan pengelolaannya, separoki, sekeuskupan, se-Indonesia, atau sedunia. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita menyesali dosa-dosa kita, seraya mohon pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah mempercayakan penerusan karya keselamatannya melalui gerejanya, antara lain melalui pengelolaan dana-dana sosial. Semoga dalam pertemuan ini, kami semakin memahami berbagai macam dana sosial dan siap terlibat di dalam pengelolaannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, mari kita menyimak dan mendengarkan bersama Sabda Tuhan dari beberapa perikop kitab suci berikut ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Cara hidup jemaat. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 33b sampai 35. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu,
dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Pelayanan para rasul. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 25 sampai 27. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil. Tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membaca kembali secara pribadi di dalam hati ketiga perikop kitab suci tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ketiga perikop kitab suci tersebut. Poin pertama, dalam Kisah Para Rasul bab 2 dan 4, kita dapat melihat bahwa sejak awal berdirinya, jemaat Kristiani sudah menghayati semangat solidaritas dan subsidiaritas. Semangat solidaritas artinya setiap pribadi terlibat dalam kebersamaan. Sedangkan semangat subsidiaritas berarti keseluruhan anggota membantu pribadi yang perlu dibantu. Meskipun masih dalam lingkup yang terbatas, mereka sudah menghayati hidup saling membantu dan mencukupi kebutuhan masing-masing. Poin kedua, dari kutipan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, kita dapat melihat semangat solidaritas yang lebih luas lagi. Santo Paulus mewujud nyatakan kepedulian umat beriman dengan mengirimkan bantuan kepada jemaat Kristen di Yerusalem yang saat itu disingkirkan karena iman mereka kepada Kristus. Inilah yang menjadi awal dari kolekte tanah suci. Poin ketiga, dari ketiga bacaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa semangat solidaritas dan subsidiaritas merupakan ciri khas cara hidup Gereja Katolik. Semangat itu
sekarang ini tetap berkembang dalam wujud dana-dana sosial gereja, antara lain dana papa miskin, yakni 15% dari kolekte pertama dan amplop persembahan umat, dana APP, dana kesehatan, dana pendidikan, dana kematian, dan lain-lain yang dikelola paroki-paroki di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Untuk lebih memahami jejaring solidaritas dalam Gereja Katolik dan pengelolaan dana sosial gereja, mari kita menyimak kisah ilustrasi berjudul Mengetahui, Memahami, Melibatkan Diri berikut ini. Dalam pertemuan rutin ketua lingkungan di sebuah paroki, Romo Bina menerangkan kepada para ketua lingkungan tentang pengelolaan dana APP. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dana APP adalah salah satu dana sosial gereja yang dikumpulkan oleh seluruh umat beriman, dilandasi semangat solidaritas kepada orang miskin. Seluruh umat, artinya tanpa memandang usia, status sosial, status ekonomi. Seluruh umat beriman diundang untuk terlibat dalam pengumpulan dana sosial tersebut. Sithik ora ditampik, akeh tansaya pikoleh. Solidaritas kepada sesama yang membutuhkan, artinya tanpa memandang hubungan keluarga, suku, dan agama. Sejauh dimungkinkan, dana sosial itu akan disalurkan bagi yang membutuhkan, baik yang berada di wilayah separoki maupun juga lintas paroki, bahkan lintas keuskupan. Lalu, dari mana sumber dana sosial gereja itu? Dana sosial gereja dihimpun dari dana APP yang kita kumpulkan selama masa Prapaskah. Selain itu, sebagian dari kolekte misa dan sumbangan bulanan umat juga disisihkan sebagai dana sosial gereja. Sumbangan umat untuk pos-pos tertentu seperti dana pendidikan, dana kesehatan, itu juga termasuk bagian dari dana sosial gereja. Jadi, jika memang ada umat yang membutuhkan dana-dana itu, ketua lingkungan dapat mengajukannya melalui tim PSE paroki. Menanggapi ajakan itu, Pak Paham, salah satu ketua lingkungan, bertanya, "Kalau begitu, yang mengumpulkan dana sosial gereja itu tidak hanya umat Keuskupan Agung Semarang saja ya, Romo?" Jawab Romo Bina, "Betul, dana APP dikumpulkan oleh seluruh umat Katolik se-Indonesia. Bahkan, beberapa dana sosial lain dikumpulkan oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia sebagai bentuk kepedulian gereja kepada orang miskin." Pak Mumpung, ketua lingkungan yang bekerja sebagai karyawan bank, ganti menanggapi, "Berarti dana sosial gereja yang terkumpul itu pasti banyak sekali ya, Romo? Lah, saya kok nggak pernah dapat ya?" Nah, sekarang mari kita berdiskusi dan men-sharingkan permenungan kita berdasarkan beberapa pertanyaan panduan berikut ini. Pertama, bagaimana pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda bahwa ternyata sejak awal berdirinya, Gereja Katolik menghidupi semangat solidaritas dan subsidiaritas? Kedua, tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dana-dana sosial yang ada di paroki? Dan bagaimana pemanfaatannya? Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda mendiskusikan dan membagikan pendapat di dalam kelompok, lingkungan, atau stasi.
Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman APP ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungan pada selembar kertas atau buku harian pribadi. Jeda video ini apabila membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Mari kita masuk kembali ke dalam keheningan. Kita persembahkan doa syukur dan permohonan kita kepada Allah yang penuh belas kasih. Bagi gereja di seluruh dunia. Ya Bapa, semoga gereja semakin menjadi tanda kasih dan harapan bagi dunia. Bimbinglah para pemimpin gereja agar semakin setia dalam membangun jejaring solidaritas bagi mereka yang membutuhkan, sehingga wajah Kristus yang penuh kasih semakin nyata dalam hidup umat-Nya. Marilah kita mohon, jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi umat beriman yang mengalami kesulitan hidup, Allah yang penuh belas kasih, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang hidup dalam keterbatasan dan penderitaan. Semoga melalui jejaring solidaritas dan dana sosial gereja, mereka mendapatkan pertolongan dan kekuatan untuk bangkit dalam pengharapan. Marilah kita mohon. Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam pendalaman iman ini, ya Tuhan, bimbinglah kami agar semakin peka terhadap kebutuhan sesama dan berani berbagi dalam kasih. Semoga masa Prapaskah ini meneguhkan kami dalam semangat berbela rasa dan semakin mempererat persaudaraan dalam komunitas kami. Marilah kita mohon, Jadikanlah kami pembawa kasih-Mu ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau telah mendirikan gereja-Mu dalam semangat berbagi satu sama lain. Kami mohon berkat dan bimbingan-Mu,
Semoga kami sanggup untuk selalu menjaga dan mengembangkan semangat hidup berbagi kepada sesama di sekitar kami, pun pula antar gerejamu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda sekalian, dengan demikian pertemuan pendalaman iman masa Prapaskah yang kelima ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam belas kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan lagu penutup dari Puji Syukur nomor 621. Milala si do do si la sol la. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda dalam rangkaian pendalaman APP 2025 ini. Sampai jumpa dalam aneka pertemuan pendalaman iman selanjutnya.